نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل. Al-Imam Ibnu Jazari di dalam Muqaddimah Jazariyahnya mengatakan ahkamul mad. Jadi langsung hukum-hukum mad. Karena sekali lagi mungkin bisa jadi di zaman beliau orang-orang sudah faham untuk mad asli nggak perlu dijelasin juga, mereka baca pasti 2 harokat sehingga tidak butuh penjelasan yang detail. Dan oleh karena itu, karena di Muqaddimah Jazariyah penjelasannya tidak detail untuk bab mad, maka kita akan lebih banyak mengambil dari Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Jadi kami ulangi bahwa hukum mad artinya adalah kaidah yang mengatur bagaimana kita menambah kadar mad. Jadi kalau dikatakan baca dengan mad, artinya apa? Baca dengan lebih dari 2 harokat. Ini dalam konteks bab hukum-hukum mad, ya. Kalau dalam konteks bab mad secara umum, nah beda nih. Makna mad bisa berbeda-beda. Kita sebut ini adalah mad. Artinya apa? Bisa mad asli, bisa mad far'i. Tapi kalau kita katakan ini misalnya nih, kita lagi baca mad far'i. Kita lagi baca mad far'i, kemudian disuruh oleh syekhnya baca dengan mad. Artinya apa? Baca dengan lebih dari 2 harokat. Kalau mad secara umum ya baca memanjang, italatus saut, memanjangkan suara, karena fathah bertemu alif, waw bertemu dhammah, sebaliknya dhammah bertemu, benar ya, dhammah bertemu waw, kemudian kasrah bertemu iya. Nuhiha itu mad secara umum. Tapi kalau kita sudah masuk di hukum-hukum mad atau kita sudah masuk di pembahasan mad far'i, maka kalau dikatakan baca dengan mad itu bukan sekedar membaca 2 harokat, bukan. Tapi artinya adalah baca lebih dari 2 harokat. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan apa? Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa qasrun sabata. Dan mad itu ada 3. Apa maksudnya mad ada 3? Menambah kadar panjang mad, aturannya ada 3. Menambah kadar panjang mad. Jadi mad di sini artinya apa? Menambah kadar panjang mad lebih dari 2 harokat. Bukan lebih dari 1 harokat, lebih dari 2 harokat. Apa saja? Bisa lazim, bisa wajib, bisa jaiz. Kalau diterjemahkan secara sederhana, bisa mesti selalu dibaca lebih dari 2 harokat, bisa wajib dibaca lebih dari 2 harokat, bisa boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ini bahasa sederhananya. Lazim mesti selalu, wajib harus, jaiz boleh. Jadi ada yang mesti selalu berarti apa? Di atas 2 harokat dan harokatnya nanti ditentukan. Ada yang wajib, mesti, atau harus. Maksudnya apa? Harus lebih dari 2 harokat, tapi kadar harokatnya berbeda-beda di antara para qurra. Dan ada yang boleh. Boleh apa? Boleh mad, boleh tidak. Boleh mad, boleh tidak. Maka Al-Imam Jazari mengatakan wahwa, dan mad itu menambah kadar panjang itu, wa qasrun, dan juga qasar, sabata, dua-duanya ada. Lawannya mad apa? Qasar. Qasar itu kalau bahasa Indonesia artinya apa?
ringkas, pendek. Betul ya? Tapi makna qasr di sini artinya bukan satu harokat. Makna qasr di sini bukan satu harokat. Apa makna qasr di sini? Tidak menambah lebih dari 2 harokat. Hanya membaca 2 harokat saja. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan sebuah istilah, kita lihat dulu istilah itu digunakannya di bab apa. Ya, jangan misalnya kita katakan qasr itu pendek. Oh, berarti kalau Syekh menyuruh kita baca dengan qasr, berarti baca dengan 1 harokat. Bukan. Kalau konteksnya membaca mad far'i, maka artinya membaca dengan 2 harokat. Makanya nanti ada istilah qasrul munfasil, membaca mad jaiz munfasil dengan qasr. Dengan berapa? 2 harokat. Bukan mad jaiz munfasil dibaca jadi 1 harokat, bukan. Kata Imam Ibnul Jazari, membaca dengan mad ada riwayatnya, membaca dengan qasr ada riwayatnya. Di antaranya sebagaimana telah disampaikan pekan lalu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika salah seorang muridnya membaca Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, baca seperti itu. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak demikian Rasulullah mengajarkannya padaku. Cara bacanya enggak begitu. Maka muridnya Ibnu Mas'ud ini nanya, kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman? Terus gimana Rasulullah ngajarin engkau wahai Abu Abdurrahman? Faqal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'aniha, beliau membacakannya kepadaku dengan cara innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, famadda, dengan cara memanjangkan sebagian bacaannya. Begitu, makanya kata Al-Imam As-Suyuti, ini dalil yang tegas bahwa mad itu bukan ijtihad ulama, bukan karangan para ulama tajwid, bukan. Tapi memang benar-benar ada riwayat yang sahih. Hanya memang hadis-hadis tidak membicarakan detailnya. Terus detailnya dari mana? Ya dari talaqi, dari lisan ke lisan, musyafahah. Kalau enggak talaqi, enggak musyafahah, enggak ketemu detailnya seperti apa. Yang pasti ini jelas sekali bahwasanya Ibnu Mas'ud menerangkan Nabi membaca dengan madda, memanjangkan. Dalam riwayat yang lain, qara Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an yamuddu madda, dengan cara memanjang-manjangkan maddinya. Seperti itu. Walaupun nanti aturan kita baca berapa harokatnya dikembalikan kepada riwayat yang kita amalkan. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا